Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hansa Mutia. Aku Sania. Tersebut penambahan angka pengangguran yang sudah ada sebelumnya yang mencapai 7 juta, kini menjadi sekitar 10,7 juta orang. Untuk itu pemerintah akan memfokuskan penggunaan anggaran tahun 2021 untuk peningkatan kesempatan kerja. Soeharto juga menyatakan bahwa pelebaran defisit hingga 5,2% dilakukan agar ruang fiskal dapat digunakan untuk menggenjot belanja dan dapat memberikan implikasi yang positif terhadap pemulihan ekonomi. Setelah kita lihat video tadi, aku akan memberikan beberapa hal penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Kenapa? Karena antara lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding banyaknya pencari kerja. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kenapa? Karena pekerjaan manusia sudah mulai banyak yang dialihkan oleh mesin. Contohnya, ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan robot untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Lalu yang ketiga, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Karena perusahaan itu membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditepati oleh para calon karyawan. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Kurangnya tingkat pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Dan yang terakhir, adanya PHK. Akibat ketidakmampuan perusahaan membayar pegawainya, maka dilakukanlah pemutusan hubungan kerja atau bisa juga disebut PHK. Selanjutnya, aku akan ngasih tahu apa aja sih jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebab dan yang kedua berdasarkan sifat. Nah, aku akan ngasih tahu yang bagian berdasarkan penyebabnya dulu. Yang pertama, pengangguran konjunktur, kedua, pengangguran friksional, yang ketiga, pengangguran musiman, yang keempat, pengangguran teknologi, yang kelima, pengangguran struktural, keenam, pengangguran sukarela. Selanjutnya, berdasarkan sifat. Kalau yang berdasarkan sifat, yang pertama itu ada pengangguran terbuka, kedua pengangguran setengah menganggur, dan yang ketiga pengangguran terselubung. Cara mengatasi pengangguran, yang pertama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan meningkatnya lowongan kerja, maka akan sangat banyak para pencari kerja yang akan datang melamar. Maka bila lowongan pekerjaannya banyak, bisa lebih memberikan peluang bagi pencari kerja untuk diterima. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja bertambah. Yang ketiga, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan. Dengan menempatkan pekerja di bagian dan wilayah yang tepat, maka akan membuat pekerja semangat dan loyal pada perusahaan, sehingga membuat efektivitas bekerja dan tidak akan ada pengangguran hanya karena salah penempatan. Yang terakhir, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.